Pada tahun 2015, terdapat sebuah skandal yang mengguncang dunia otomotif. Ingin tahu lebih lanjut? Stay tune di video ini ya. Perkenalkan, nama saya Excelsius Pande, NPM 60321011146, kelas Etika Dasar I, dan hari ini kita akan membahas mengulik mengenai skandal Dieselgate. Lembaga Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau biasa disebut EPA secara terbuka menuduh Volkswagen menggunakan perangkat lunak ilegal untuk menipu uji emisi pada kendaraan diesel mereka. Perangkat lunak bernama Defect Device ini diklaim dapat mendeteksi waktu di saat mobil sedang uji dan mengurangi emisi untuk sementara waktu agar memenuhi regulasi emisi. Namun, tentu saja dalam kondisi berkendara normal, mobil-mobil tersebut tetap mengeluarkan polutan nitrogen oksida, bahkan hingga 40 kali lebih tinggi dari yang diizinkan oleh regulasi. Lebih buruk lagi, Volkswagen memasarkan mobil-mobil diesel ini sebagai kendaraan diesel bersih. Hal ini tentu menyesatkan konsumen, regulator, dan lembaga lingkungan di seluruh dunia. Skandal ini tidak hanya menyoroti satu produk yang cacat, tetapi juga mengungkapkan strategi perusahaan yang luas untuk menipu dan memanipulasi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dampak dari skandal ini sangat besar. Volkswagen menghadapi denda, tuntutan, hukum, dan pembelian kembali kendaraan senilai lebih dari 30 miliar dolar. Beberapa eksekutif tingkat atas mengundurkan diri atau didakwa secara pidana. Reputasi perusahaan rusak parah dan terjadinya dorongan agar perhitungan di seluruh industri tentang emisi menjadi lebih transparan, memicu regulasi lingkungan baru dan peningkatan pengawasan ramah lingkungan pada sektor otomotif. Skandal ini menimbulkan pertanyaan etika, utama tentang integritas perusahaan, akuntabilitas lingkungan, dan kepercayaan konsumen. Bagaimana penipuan berskala besar seperti ini tidak terdeteksi begitu lama, dan pelajaran apa yang harus dipelajari untuk mencegah pelanggaran seperti itu di masa yang akan datang. Skandal emisi Volkswagen yang dikenal sebagai Dieselgate adalah salah satu contoh nyata bagaimana keserakahan perusahaan dalam pengabaian tanggung jawab etis dan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sosial yang signifikan. Volkswagen sengaja memasang perangkat pengelabuhan di jutaan kendaraan diesel untuk menguji emisi, membuat mobil mereka tampak ramah lingkungan, tetapi kenyataannya mengeluarkan nitrogen oksida hingga 40 kali lipat dari batas legal. Penipuan ini tidak hanya menyesatkan regulator dan konsumen, tetapi juga kontribusi terhadap peningkatan polusi udara dan berisiko kesehatan secara global. Kasus ini mengungkap bagaimana perusahaan tidak memiliki integritas moral internal seperti pohon yang buruk yang pasti menghasilkan buah yang buruk, atau corrupt fruit juga. Dari sudut pandang etika kebijakan versus etika kewajiban, kegagalan Volkswagen bukan hanya tentang pelanggaran peraturan, tetapi tentang kurangnya kebijakan moral yang seharusnya memandu perilaku perusahaan yang didasarkan pada kejujuran, kerendahan hati, pengendalian diri, dan kepedulian ekologis, akan memilih inovasi dan transparansi daripada manipulasi. Sebaliknya, keinginan untuk mendominasi pasar mengalahkan komitmen apapun terhadap etika lingkungan atau kesejahteraan publik. Hal ini menunjukkan budaya yang tidak menanamkan perilaku etis dalam nilai-nilai organisasi, tetapi malah dianggap sebagai hal sekunder dari keuntungan finansial. Jika dilihat dari sudut pandang kewajiban moral dan prinsip moral dasar, tindakan Volkswagen melanggar beberapa tugas etika mendasar. Prinsip non-malfeasance tidak merugikan atau diabaikan karena perusahaan secara sadar mengekspos masyarakat terhadap polutan berbahaya. Prinsip keadilan juga dilanggar karena beban pencemaran dialihkan secara tidak adil kepada masyarakat, sementara perusahaan meraup untung. Tidak ada yang memperhatikan terhadap kebaikan hati atau otonomi konsumen yang ditolak haknya untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar.
Prinsip etika ini berfungsi untuk tolak ukur penting mengevaluasi moralitas tindakan dalam suatu bisnis. Skandal tersebut juga menunjukkan konsekuensi dari kegagalan menegakkan etika di lingkungan dalam praktik bisnis. Alih-alih mengakui bahwa lingkungan sebagai pemangku kepentingan yang setara, Volkswagen beroperasi dengan pola pikir utilitarian, memperlakukan alam semata-mata sebagai alat untuk mencari keuntungan. Jika perusahaan mengadopsi perspektif ekologis yang menghormati nilai intrinsik lingkungan, perusahaan mungkin telah berinvestasi dalam teknologi yang lebih bersih dan upaya berkelanjutan yang jujur. Sebaliknya, dengan memprioritaskan keuntungan di atas kesehatan planet, Volkswagen merusak kepercayaan dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan. Secara reflektif, dapat dikatakan bahwa kasus Dieselgate ini menyoroti kebutuhan mendesak bagi bisnis untuk bergerak melampaui kepatuhan yang dangkal dan merangkul komitmen etika yang mengakar dalam. Etika profesional dalam manajemen harus menggabungkan karakter moral dan rasa tanggung jawab yang kuat. Perusahaan yang menumbuhkan budaya kebijakan yang berlandaskan pada kejujuran, kepedulian terhadap lingkungan, dan rasa hormat terhadap pemangku kepentingan lebih mungkin memuat keputusan yang menguntungkan masyarakat dan planet dalam jangka panjang. Kasus ini merupakan pengingat yang kuat bahwa kegagalan etika dalam bisnis bukan hanya pelanggaran peraturan, tetapi pengkhianatan moral dan konsekuensi di dunia nyata.